Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anakku? Siswa kelas 3 SD Imam Syafi'i. Semoga pagi hari ini kalian diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat untuk belajar. Anak-anakku, siswa kelas 3 SD Imam Syafi'i, sebelum belajar mari terlebih dahulu kita membacakan doa agar apa yang kita pelajari hari ini Allah ridhoi dan menjadi manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu masih di tema 3, mengenal benda di sekitarku, sub tema 2, wujud benda, pembelajaran ketiga dan keempat. Pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pembelajaran 3, 1 sifat benda padat, 2 menghitung konversi satuan jarak, 3 gerakan kaki lemah lembut dan gerakan kuat. Adapun pembelajaran keempat, kita akan membahas 1 sifat benda cair, 2 melempar dan memantulkan bola, 3 bergotong royong. Materi pertama, pembelajaran 3, 1 sifat benda padat. Salah satu wujud benda adalah padat. Di sekitar kalian tentu banyak sekali benda padat. Contohnya meja, kursi, penggaris, dan pensil adalah benda padat, termasuk barang-barang elektronik ini termasuk ke dalam benda padat. Anak-anakku, kerjakan tugas percobaan halaman 78, buku tematik 3, yaitu mengidentifikasi sifat benda padat. Kalian siapkan alat dan bahan, 1 ember, botol, kantong plastik. Langkah percobaannya adalah kumpulkan berbagai macam benda padat yang ada di lingkungan kalian. Masukkan benda yang telah dikumpulkan ke dalam ember. Selanjutnya, setelah dari ember, pindahkan ke dalam botol. Terakhir, pindahkan ke dalam kantong plastik. Lalu tuliskan hasil percobaan kalian sesuai dengan tabel yang ada di halaman 78. Selamat mengerjakan. Materi selanjutnya, 2 menghitung konversi satuan jarak. Apakah alat yang digunakan untuk mengukur jarak? Dapatkah kalian menyebutkan contohnya? Berapakah jarak dari rumah kalian ke sekolah? Tanyakan kepada orang tuamu. Vino akan menjenguk temannya di rumah sakit. Saat berangkat, ia mampir di pasar. Vino membeli buah-buahan. Perhatikan denah perjalanan Vino di bawah ini. Dari rumah Vino ke pasar berjarak 8 km, sedangkan antara pasar ke rumah sakit berjarak 4 km. Berapakah jarak yang ditempuh Vino untuk menjenguk temannya di rumah sakit? Jarak yang ditempuh Vino ke rumah sakit adalah
8 ditambah 4 kilo. Sama dengan berapa? Sama dengan 12. Setelah kalian mempelajari contoh menghitung konversi satuan jarak yang dilakukan Vino, yaitu menjenguk temannya di rumah sakit, maka kerjakanlah soal-soal pada halaman 79 sampai 80. Sebelum mengerjakan, kalian perhatikan atau dibaca dulu kalimat dari soal-soal tersebut. Apakah soal-soal tersebut merupakan penjumlahan atau pengurangan? Jadi ketika kalian mengerjakan, insya Allah nanti jawabannya akan benar kalau kalian bisa mengidentifikasi soal-soal tersebut. Materi selanjutnya, 3 gerakan kaki lemah lembut dan gerakan kuat. Anak-anakku, gerakan kaki ada 2 jenis. Gerakan kaki yang lemah lembut dan gerakan yang kuat. Lakukan gerakan kaki dengan hitungan 1 sampai 8. Lakukan gerakan kaki yang telah kalian pelajari sebelumnya. Hitungan 1 sampai 8 pertama, gerakan kaki dengan lemah lembut. Selanjutnya, hitungan 1 sampai 8 yang kedua, gerakan kaki dengan kuat atau cepat. Silakan kalian lihat contoh gambar, yaitu gambar sedang menggerakkan kaki lemah lembut dan gerakan kaki kuat. Pembelajaran keempat. 1. Sifat benda cair. Bumi adalah tempat yang berair. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air. Sebagian besar air berada di lautan. Air juga ada di udara sebagai uap air, di sungai dan danau, di es dan gletser, di tanah, dan bahkan pada tubuh kita terdapat air. Air tidak pernah diam. Berkat siklus air, pasokan air di planet kita terus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekitar 97% air berupa air asin dan sisanya 3% adalah air tawar. Anak-anakku, air sangatlah penting bagi kehidupan. Sungai adalah sumber dari sebagian besar air permukaan yang digunakan orang, tetapi jumlahnya sangat sedikit dibanding dengan total air yang ada di bumi. Oleh sebab itu, anak-anakku, kalian atau kita semua haruslah hemat dalam menggunakan air. Tugas 3. Lakukan bersama keluargamu percobaan mengidentifikasi sifat benda cair pada halaman 84-85. Materi kedua, melempar dan memantulkan bola. Lakukan kegiatan berikut bersama keluarga kalian. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, lakukan pemanasan. Setelah pemanasan, bentuklah 2 grup yang saling berhadapan. Lemparkan bola kepada teman kalian di depan kalian atau di seberang kalian dengan cara dipantulkan. Contohnya,
Cara menggiring bola di tempat seperti ini, seperti gambar yang kalian lihat di depan ini. Untuk menggiring bola dengan berjalan, kalian ikuti langkah atau contoh pada gambar yang kedua, yaitu ini. Kemudian, lakukan permainan berikut. Masing-masing dari kalian harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik yang lain. Kalian memindahkan bola dengan cara dipantulkan sambil berjalan. Pemain yang tercepat memindahkan bola menjadi pemenangnya. Materi terakhir yaitu bergotong royong. Anak-anakku, coba kalian dengarkan teks bergotong royong yang akan dibacakan berikut ini. Musim hujan telah tiba. Di sekitar tempat tinggal Satrio sering terjadi banjir. Banjir terjadi karena saluran pembuangan atau selokan tersumbat. Selokan tersumbat oleh sampah dan lumpur. Selain itu, banyak selokan yang rusak. Ketua RT setempat mengusulkan untuk bergotong royong memperbaiki selokan. Usulan itu diterima oleh warga. Pada hari Ahad, keluarga Satrio beserta warga setempat bergotong royong memperbaiki dan membersihkan selokan. Masing-masing warga membantu dengan cara yang berbeda. Ada yang membantu dengan tenaga, ada yang membantu dengan menyediakan bahan keperluan, misalnya pasir, semen, batu, dan yang lainnya. Sedangkan ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu membersihkan selokan dengan pekerjaan yang ringan-ringan. Selokan yang rusak dapat diperbaiki. Selokan yang tersumbat dapat mengalir lagi. Semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Warga senang karena saat hujan turun, insya Allah tidak akan banjir lagi. Anak-anakku, setelah kalian memperhatikan teks bergotong royong memperbaiki selokan yang barusan dibacakan, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Ayo, ingat-ingat lagi. Apa? Ya, jawabannya adalah karena banyak orang yang terlibat dalam pekerjaan. Terus, tugas yang sama dikerjakan oleh beberapa orang, sehingga waktunya bisa lebih cepat selesai. Pertanyaan kedua, apakah arti pentingnya hidup bergotong royong? Apakah arti pentingnya hidup bergotong royong? Jawabannya adalah apa? Kerjasama yang dilakukan masyarakat untuk membina kerukunan hidup dan kebersamaan bertetangga. Sehingga dengan bergotong royong menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan, sehingga meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam bekerja. Anak-anakku, itulah materi atau pembelajaran ketiga dan keempat dari subtema 2, yaitu wujud benda. Tentunya tema 3. Marilah anak-anakku kita
tutup pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.